Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pagi ini di Masjid Al-Marhamah Candi Gebang Wedo Martani Kapanewon Ngemplak Sleman. Dengan kemudahan dari Allah kita bisa melanjutkan kajian Umdatul Ahkam yang insyaallah tinggal 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi sebentar lagi kita akan khataman ya. Nyembelih apa Pak? Mau nyembelih ayam atau nyembelih kambing? Nah, insyaallah kita mau bahas bab yang terakhir yang diberi judul oleh penulis Kitabul Itqi. Bab tentang pembebasan budak. Dan kalau kita lihat hampir di semua kitab-kitab fikih, bab ini ditaruh di paling ujung sebagai isyarat dari para penulis. Semoga ketika menaruh Kitabul Itqi, bab tentang pembebasan budak, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa dibebaskan diri kita dari neraka. Namun sebelum kita berbicara tentang pembebasan budak, terlebih dahulu kita kasih pengantar. Kenapa ada perbudakan dalam Islam? Kalau kita lihat di zaman sekarang, mungkin sudah tidak ada lagi praktek perbudakan kecuali yang sifatnya pelanggaran kemanusiaan. Namun apakah perbudakan dalam Islam itu masuk dalam kategori pelanggaran kemanusiaan? Saya tidak tahu sejarahnya, mungkin Bapak Ibu lebih hafal ya tentang sejak kapan perbudakan itu dihapuskan di muka bumi. Ada yang bilang konferensi Jenewa itu tahun berapa Pak? Ada yang hafal? Dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi perbudakan ya. Kalau sebelumnya masih ada perbudakan. Sehingga Perang Dunia I masih ada bentuk perbudakan sampai terjadi Perang Dunia II. Dan setelah itu dihapuskan. Baik, namun apapun itu kita mau bahas tentang fikih perbudakan terlebih dahulu sebelum pembahasan tentang pembebasan budak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya status budak itu ada dalam Al-Qur'an maupun hadis. Jadi pertama yang ingin kita tegaskan di sini tentang syariat perbudakan, bahwa yang namanya status budak itu ada. Apa dalilnya kalau status budak itu ada dalam syariat kita? Dia menjadi salah satu penerima apa? Zakat. Sebagaimana Allah sebutkan di surat At-Taubah, dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, salah satunya adalah wafir riqab. Zakat itu digunakan untuk pembebasan budak. Sehingga kalau ada orang yang misalnya mengatakan perbudakan dalam Islam itu tidak ada, kalimat ini salah. Karena kenyataannya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya manusia yang berstatus sebagai budak dan dia termasuk di antara yang berhak dapat zakat. Demikian pula dalam praktek yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kita tahu Rasulullah SAW memiliki beberapa budak yang kemudian beliau merdekakan. Misalnya kita diminta untuk menyebutkan siapa nama budak di zaman Nabi SAW yang jadi budak Rasulullah SAW. Yang terkenal Thauban. Bilal bukan budak Rasulullah SAW.
Thauban. Ada banyak hadis dari Thauban. Bahkan kita mengenal zikir setelah salat, itu salah satu perawinya sahabat Thauban. Thauban itu sebutannya Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban pernah menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi zikir setelah saya salat istighfar 3 kali, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu perawinya adalah sahabat siapa? Thauban. Dan Thauban ini mantan budaknya Rasulullah SAW. Lalu siapa lagi? Ada Safinah. Safinah termasuk di antara mantan budaknya Rasulullah SAW. Siapa lagi? Di antara mantan budaknya Nabi SAW adalah Abu Bakrah, Rufai bin Nafi. Beliau dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Dan ada beberapa yang lainnya. Abu Rafi itu juga mantan budaknya Nabi SAW. Jadi dalam sejarah Rasulullah SAW ada budak Nabi SAW. Sehingga kalau dikatakan bahwa perbudakan dalam Islam itu tidak ada, Nabi kita SAW pernah punya budak lalu beliau bebaskan. Baik. Kemudian yang kedua, kita perlu bertanya, lalu bagaimana status manusia kok bisa jadi budak? Asal budak. Dari mana manusia bisa jadi budak? Nah, di sini kita akan sebutkan. Saya kutipkan keterangan yang disebutkan dalam kitab Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan itu kitab Tafsirul Quran bil Quran. Coba ini saya pindahkan dulu ya. Nah. Dalam kitab Adwa'ul Bayan fi tafsiril Qur'ani bil Qur'an, berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, penulisnya Asy-Syinkiti. Beliau mengatakan wasababul milki birriqi wal kufru. Sebab orang itu bisa menjadi budak adalah kekufuran. Wa muharabatullahi wa rasulihi, di saat dia memerangi Allah dan Rasulnya. Fa idza aqdarallahu al-muslimin al-mujahidin al-badilina muhajahum wa amwalahum wa jami'a qawahum wa ma'atahumullahu litakuna kalimatullahi al-ulya 'alal kuffar. Apabila Allah berikan kemampuan bagi kaum muslimin yang mereka berjihad dengan jiwa dan raganya, semua kekuatannya, lalu mereka lakukan itu dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah, sehingga memaksa orang kafir untuk masuk Islam pada posisi perang. Ja'alahum milkan lahum bisabi, maka Allah jadikan mereka sebagai budak dengan cara ditawan. Illa idza ikhtaral imamul manna awil fida'a lima fi dzalika minal maslahati lil muslimin. Kecuali kalau pemimpin kaum muslimin memberikan pilihan, budak ini dibebaskan atau diminta untuk ditebus, dan ini melihat bagaimana yang paling maslahat bagi kaum muslimin. Jadinya gimana, Pak? Asal perbudakan itu apa? Kekufuran. Sehingga orang kafir itulah yang dia menjadi budaknya kaum muslimin dalam posisi mereka kalah perang. Ketika terjadi peperangan, lalu kemudian orang kafir ditawan, maka nanti tawanan ini akan menjadi budak.
tawanan ini akan menjadi budak. Baik. Demikianlah aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti itu, Pak? Nah, mungkin orang akan berpikir, apa enggak zalim itu? Pertanyaannya sekarang, menurut Anda perang itu zalim atau bukan? Perang itu zalim atau bukan? Sehingga terjadi peperangan antara negara A dengan negara B. Kita punya sejarah tentang ini. Bangsa kita pernah berperang, bangsa kita pernah memerangi. Pernah nggak bangsa kita memerangi? Nggak pernah ya? Hah? Diperangi pernah, memerangi pernah. Yang misalnya kejadian Timur Leste itu gimana? Bukan ya? Bukan. Kalau diperangi pernah? Pernah. Baik. Atau anggaplah misalnya banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang antara diperangi atau memerangi, antara mempertahankan atau dia menyerang. Nggak ada dua itu maksudnya. Jadi ada bangsa yang antara mempertahankan atau menyerang, seperti yang kita tahu dalam sejarah. Nah pertanyaannya, itu praktek dolim atau bukan? Dolim? Ya, misalnya Belanda menjajah Indonesia, ya tentu saja ada banyak praktek kezaliman ya. Apalagi Jepang menjajah Indonesia, banyak sekali praktek kezaliman. Sehingga kaum muslimin dan kaum masyarakat Indonesia banyak yang jadi korban dalam peristiwa penjajahan yang seperti kita kenal. Baik. Nah, ketika terjadi suasana perang seperti itu, orang kafir pada saat memerangi kaum muslimin, ya seperti yang kita tahu. Ada yang dijadikan budak, ada yang jadi korban pelecehan seksual, ada yang dibantai, ada yang... Itulah suasana perang. Oleh karena itu, dalam hal ini ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pada kondisi normal, manusia tidak bisa jadi budak. Manusia itu posisinya merdeka, tidak bisa jadi budak. Tapi pada kondisi perang, ini beda cerita. Ini beda aturan. Sehingga ada aturan yang berlaku pada kondisi normal, ada aturan yang berlaku dalam kondisi perang. Maka ketika di situ ada muslim dan di sana ada kafir, mereka punya aturan yang sama. Orang kafir kalau menyerang negeri muslim, dia akan merampas hartanya dan menjadikan budak penduduknya. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi muslim ketika dia menyikapi orang kafir, mereka boleh mengambil hartanya sebagai ghanimah dan boleh memperbudak tawanannya, meskipun pemberlakuannya berbeda. Begitu Pak ya. Jadi kita bicara keberadaannya dulu nih. Kenapa orang kafir kok bisa dapat harta rampasan perang? Ya, sebagaimana kenapa orang muslim bisa mendapatkan rampasan perang, sebagaimana orang kafir ketika menyerang kaum muslimin, dia akan merampas hartanya. Maka keseimbangannya adalah ketika muslim menyerang orang kafir, dia boleh merampas hartanya. Sebagai apa? Ghanimah. Dan kondisi perang jangan disamakan dengan kondisi normal. Kalau kemudian kondisi perang dengan kondisi normal disamakan, menyamakan yang beda itu ketidakadilan. Menyamakan yang beda itu ketidakadilan. Sehingga menyamakan yang sama, membedakan yang beda, itulah keadilan. Baik. Dari sinilah ketika ada manusia yang jadi budak, Islam memberikan aturan. Manusia yang bisa jadi budak adalah orang kafir yang kalah perang. Hartanya jadi rampasan perang, sementara tawanannya dijadikan sebagai budak. Dah?
Sehingga keberadaan budak sebagaimana keberadaan ghanimah itu adalah keseimbangan. Sebagaimana orang kafir ketika menyerang kaum muslimin, mereka akan merampas dan memperbudak kaum muslimin, maka muslim ketika berhasil menyerang orang kafir, mereka diizinkan untuk melakukan yang sama. Yang ketiga, kalau kita berbicara tentang hikmah, mengapa diizinkan adanya perbudakan dalam Islam? Hikmah ada perbudakan. Salah satu di antara semangat yang diajarkan dalam Islam adalah memperbaiki. Islam itu agama yang memperbaiki. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa berikan penilaian ya. Ada manusia, dia statusnya kafir, lalu bertahan jadi orang kafir sampai mati. Begini, dia bertahan jadi orang kafir sampai mati. Ada manusia yang statusnya kafir, kemudian dia jadi tawanan. Dia jadi tawanan dalam perang, lalu dia jadi budak. Tawanan kan jadi budak ya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Lalu kemudian dia mati sebagai muslim. Kalau Anda diminta untuk membandingkan antara si A dengan si B, keadaannya lebih baik yang mana? Ya? A atau B? Si A itu merdeka dalam hidupnya. Dari mulai lahir sampai dia mati gak pernah jadi budak, tidak pernah jadi tawanan, tapi dia mati kafir. Si B pernah lahir sebagai orang kafir, dewasa sebagai orang kafir, lalu dia jadi tawanan, kemudian dijadikan budak. Setelah itu dia masuk Islam dan mati sebagai muslim. Yang mana, Pak? Anda akan pilih yang mana? Yang B. Ada kondisi yang ketiga, C. Dia orang kafir, kemudian jadi budak, lalu masuk Islam, kemudian jadi ulama. Dan ini banyak. Ada banyak sekali ahli tafsir yang disebutkan dalam Ibnu Katsir itu mantan budak. Mujahid bin Jabr itu mantan budak. Hasan al-Basri yang Bapak kenal itu mantan budak. Karena ibunya bapaknya itu seorang budak. Sebagaimana kita kenal Bilal bin Rabah, mantan budak. Kita kenal Ammar bin Yasir, itu juga mantan. Yasir itu juga budak, sampai meninggal beliau jadi budak. Dan seorang wanita yang disebut sebagai syahidah pertama dalam Islam, siapa namanya? Ibunya Yasir, siapa namanya? Sumayyah. Sumayyah itu adalah seorang budak. Jadi ada budak yang dalam sejarah Islam mereka pahlawan. Bilal, Ammar, Sumayyah yang disebut sebagai syahidah pertama dalam sejarah Islam. Dan ada budak yang mereka ulama. Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas, Mujahid bin Jabr, Atha bin Abi Rabah, itu para mantan-mantan budak, termasuk Hasan al-Basri, itu berasal dari keturunan budak. Maka posisi mereka yang pernah diperbudak oleh kaum muslimin, mereka dididik. Sehingga dari sinilah kita bisa lihat bahwa adanya perbudakan dalam Islam itu tujuannya memperbaiki. Sehingga derajat mereka jadi naik setelah dididik oleh kaum muslimin.
Melalui proses apa, Pak? Dia menjadi budak terlebih dahulu. Ternyata di fase perbudakan itulah mereka mendapatkan pendidikan. Sehingga di posisi fase mereka jadi budak, fase perbudakan, di fase ini mereka mendapatkan pendidikan untuk jadi orang yang baik, dan itu banyak sekali. Maka dulu kaum muslimin berhasil menaklukkan daerah Syam, berhasil menaklukkan daerah, berbagai macam daerah-daerah, termasuk daerah Persia dan seterusnya. Mereka kemudian dididik dengan baik, lalu jadilah orang-orang hebat, dan setelah itu dimerdekakan. Maka Nabi SAW memberikan janji yang besar bagi mereka yang mau memerdekakan budak. Nah, selanjutnya tadi yang keberapa? Yang ketiga, ya sekarang yang keempat. Bahwa Islam itu semangatnya adalah semangat memerdekakan. Saya tulis ya. Semangat dalam Islam terkait budak itu adalah memerdekakan. Jadi Islam mengajarkan budak itu kalau bisa merdekakan. Tapi setelah melalui proses edukasi tadi. Sehingga kalau kita lihat, sebutkan semangat Islam untuk memerdekakan budak. Apa saja, Pak? Dalil. A. Zakat untuk memerdekakan budak. Sampai Allah jadikan itu sebagai salah satu jalur penyaluran zakat. Sehingga di antara orang yang berhak dapat zakat, wa fir riqab. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Sesungguhnya zakat itu diserahkan kepada 8 asnaf, salah satunya adalah wa fir riqab, untuk membebaskan budak, di surat At-Taubah ayat 60. Yang kedua, apalagi? Allah jadikan pembebasan budak, Allah jadikan pembebasan budak sebagai apa? Sebagai kafaroh untuk aneka pelanggaran. Sebagai kafaroh aneka pelanggaran. Misalnya, siapa yang melanggar sumpah, bebasin budak. Apalagi, siapa yang melakukan hubungan badan siang hari Ramadan, bebasin budak. Apalagi, siapa yang melakukan dihar, membebaskan budak. Pembunuhan, hukumannya membebaskan budak. Coba kita lihat, ada banyak sekali dalam Al-Quran yang kalimatnya fatahriru raqabatin. Fatahriru raqabatin. Di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang membunuh. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin. Siapa yang membunuh mukmin khata'an, tidak sengaja, maka dia harus membebaskan budak. Fatahriru raqabatin mu'minah, dia harus membebaskan budak muslim. Contohnya apa, Pak? Nabrak orang, mati. Itu kafarohnya membebaskan budak muslim. Gak nemu, Pak, sekarang. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan dia bayar dia yang diserahkan ban. Sehingga dia membunuh, ada dia menabrak orang, mati kan gak sengaja ya. Itu pun tetap punya kewajiban dan konsekuensi.
sebagai bentuk penghargaan terhadap nyawa. Maka pelaku tadi diberi kafarah, bebaskan budak muslim atau membayar diat. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Loh, banyak sekali ya kalimat wa tahriru. Faman lam yajid, kalau tidak menjumpai budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya bahaya yang namanya menghilangkan nyawa orang ya, walaupun tidak sengaja. Sehingga ini mengajarkan kita untuk berkendara dengan penuh kehati-hatian. Prinsipnya adalah, prinsip berkendara itu apa? Yang penting cepat. Karena jarang kita mendapatkan misalnya peringatan safety first. Di jalan kan jarang Pak ya. Safety first. Keselamatan itu yang utama, keselamatan yang utama ya. Adanya apa? Kecepatan itu yang utama. Yang penting cepat sampai. Akhirnya nek berkendara apa? Enggak beraturan. Baik. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah. Siapa yang tidak menjumpai, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat untuk Allah. Sehingga dalam masalah pembunuhan yang tidak disengaja itu ada hak keluarga dan ada hak Allah. Hak keluarga apa? Bayar diat. Hak Allah apa? Dia harus bertaubat. Taubatnya bebasin budak atau memerdekakan atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, baik. Apalagi Pak semangat dalam Islam terkait pembebasan budak? Yang ketiga, motivasi untuk membebaskan budak. Ada banyak sekali motivasi untuk membebaskan budak. Nah, di Umdatul Ahkam penulis itu membawakan banyak sekali dalil. Nanti hadis yang pertama tentang motivasi membebaskan budak. Hadis yang kedua juga sama, tentang motivasi membebaskan budak. Maka kita punya banyak sekali semangat yang diberikan dalam agama ini untuk membebaskan budak. Ya. Sehingga walaupun perbudakan itu dihalalkan, tapi bukan berarti Islam mengizinkan untuk bertindak semena-mena terhadap budak. Nah. Kemudian di sini kita tambahkan penjelasan. Yadkhulur raqiqu fi milkil insani biwahidin minat turuqil atiyah. Seorang manusia bisa menjadi budak melalui salah satu sebab berikut ini. Yang pertama adalah istirqaqul asra wassabi minal a'da'il kuffar. Para tawanan dijadikan sebagai budak, tawanan dari orang-orang kafir dijadikan sebagai budak. Wala yajuzu ibtida'u istirqaqil muslim. Tapi orang muslim tidak boleh jadi budak. Orang muslim tidak boleh jadi budak. Baik. Kemudian yang kedua, waladul amah min ghairi sayyidiha. Anaknya seorang budak wanita tapi dari hasil selain hubungan badan dengan tuannya. Jadi misalnya si A punya budak wanita, lalu dia tidak berselera dengan budak ini, akhirnya budak ini dinikahi oleh orang lain. Kemudian punya anak, maka nanti anaknya statusnya budak. Yang ketiga, asyira'u mimman yamlikuhu milkan sahihan mu'tarafan bihi syar'an. Dzal hibah wal wasiyah was sadaqah wal mirath.
Yang ketiga adalah membeli budak orang lain. Budak dari hasil membeli. Dengan cara yang benar. Demikian pula budak hasil hibah, hasil wasiat, hasil sedekah. Termasuk juga warisan, karena budak bisa diwariskan. Statusnya sebagaimana layaknya barang. Jadi dia terhadap Allah seperti manusia, tapi terhadap sama manusia seperti barang. Bisa diwariskan. Namun budak ini harus berasal dari asal yang dibenarkan tadi ya, melalui peperangan kemudian dia jadi tawanan. Wallahu alam. Baik. Tapi tidak boleh menjadikan orang merdeka sebagai budak. Nabi SAW pernah bersabda, Allah berfirman, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Mungkin kita tambahkan di sini ya. Catatan yang kelima. Ancaman memperbudak orang merdeka. Jadi dia bukan budak tapi diperbudak. Apa ancamannya? Coba kita lihat di sini. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ada 3 hal yang aku akan jadi musuh mereka. Ada 3 orang yang aku akan jadi musuh mereka besok di hari kiamat. Yang pertama, rajulun a'tabi thumma ghadara. Orang yang sudah berjanji untuk berbaiat atas namaku, tapi dia menipu. Sehingga misalnya, baik, saya akan jaga komitmen ini. Bismillah. Ya. Ternyata di balik itu dia menipu. Nah, ini nanti akan jadi musuh Allah besok di hari kiamat. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana. Ada orang yang menjual orang merdeka, kemudian dia makan hasil dari penjualannya. Trafficking, menjual manusia. Padahal dia bukan manusia, dia bukan budak tapi dijual. Nah, maka yang seperti ini dapat dosa besar. Wa rajulun istajara ajiran, dan orang yang mempekerjakan orang lain, fastaufa minhu, dan dia sudah penuhi pekerjaannya, walam yu'tihi ajrah, tapi dia tidak ngasih upah. 3 orang seperti ini nanti akan mendapatkan ancaman jadi musuh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Baik. Selanjutnya, dalam Islam budak itu punya hak khusus. Budak ada aturan khusus. Tidak wajib Jumatan, itu salah satunya. Sehingga di antara orang yang boleh tidak Jumatan adalah budak. Ada 4 orang yang tidak wajib Jumatan. Musafir, orang sakit, di antaranya adalah budak dan para wanita. Mereka tidak wajib Jumatan. Kalau budak ikut Jumatan boleh enggak, Pak? Boleh. Sekarang enggak budak aja enggak ikut Jumatan ya. Lelaki dewasa berakal, tidak sakit, tidak Jumatan. Kenapa itu budak? Baik. Selanjutnya, yang ketujuh, manusia tidak boleh memperbudak dirinya sendiri. Memperbudak dirinya kepada orang lain. Jadi misalnya dia menjual dirinya. Sudah, aku jual diri saya kepada kamu dengan harga sekian ratus juta. Lalu saya jadi budak kamu. Nah, sekian ratus juta itu diberikan kepada keluarganya. Dan ada sebagian orang yang seperti itu ya.
Nah, ini memperbudak dirinya, dan para ulama mengatakan seperti ini nggak boleh. Karena manusia itu dia tidak punya hak sepenuhnya terhadap dirinya, seperti jual ginjal, jual mata, jual paru, jual darah, itu haram semuanya. Tapi saya butuh duit, Pak. Saya pengen bayar utang saya ratusan juta. Saya mau jual ginjal saya, dapat sekian ratus juta. Ya enggak boleh. Nah, ginjal kan ginjal punya saya. Iya, itu punya kamu, yang dikasih oleh Allah. Tapi tidak boleh sembarangan kemudian dia manfaatkan ya sesuai dengan keinginannya, sebab kepemilikan di dunia ini dibatasi oleh aturan. Nah, termasuk juga orang tidak boleh memperbudak dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kok belum bunyi dari tadi? Ini enggak error kan ya? Enggak. Baik. Baik, mungkin itu dulu sebagai pengantar. Nah, ini contoh bagaimana hak khusus budak ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lil 'abdil mamluki ajron." Budak itu punya dua pahala. Budak itu kalau beribadah punya dua pahala. Nah, para ulama menjelaskan kenapa budak itu diberi dua pahala. Jadi kalau bapak sholat kan satu pahala, budak sholat dua pahala. Karena dia menjaga ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada tuannya, maka dia diberi dua pahala. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, "Walladzi nafsi biyadih." Demi zat yang aku berada di tangannya. Andaikan bukan karena jihad fisabilillah dan karena haji setelah dan berbakti kepada ibuku, andaikan bukan karena tiga alasan ini, la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Aku berharap andaikan aku mati dalam kondisi sebagai budak. Hadis riwayat Bukhari. Sampai Abu Hurairah itu berharap jadi budak. Kenapa? Pahalanya lebih besar. Cuman Abu Hurairah berpikir kalau jadi budak nggak bisa leluasa jihad, tidak bisa berbakti kepada ibunya, tidak bisa leluasa untuk berhaji. Maka Abu Hurairah bertahan sebagai orang merdeka. Nah, wallahu alam. Dan pada asalnya tadi ya, tidak boleh memperbudak manusia. Ini ada satu cerita. Mungkin kisah ini Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Kisah di zaman Umar. Disebutkan dalam kitab Al-Wilayah 'alal Buldan. Ada sahabat namanya Amr bin As. Beliau menjadi gubernur di daerah Mesir di masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, anaknya Amr bin As ini pernah berlomba pacuan kuda dengan seorang pemuda yang berasal dari suku Kipti, Koptik ya. Suku Kipti adalah suku asli Mesir. Maka entah terjadi apa, si anaknya Amr bin As ini emosi. Lalu dia memukul remaja Kipti tadi. I'timadan ala sultani abihi, merasa bahasanya bapaknya adalah seorang gubernur, dia enggak bakalan bisa balas. Wa annal akharu la yumkinuhul intiqam. Ini juga enggak bakalan bisa balas. Saya dipukuli. Nah, bapaknya si remaja ini, yaitu orang Kipti, enggak terima. Akhirnya dia melakukan perjalanan menuju Madinah, Mesir ke Madinah. Sampai di hadapan Amirul Mukminin, beliau menceritakan kejadiannya. Anak saya dipukuli sama anaknya Amr bin As, gubernur Anda di Mesir. Kemudian Umar menulis surat meminta kepada Amr agar datang ke Madinah bersama anaknya. Maka berangkatlah Amr bin As ke Madinah untuk menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu sampai di Umar, bukan budak ya, orang Kipti tadi, dia bukan budak, dia orang merdeka, tapi orang Kipti.
diminta untuk mengambil cambuk, terus disuruh untuk mengkisos. Siapa yang mukul kamu? Si A ini. Baik, silakan balas. Di hadapan Umar dikisos. Fadarabahu hatta ra'a annahu qad istawfa haqqahu. Maka dia pun memukul anaknya Amr bin As sampai haknya sudah selesai ditunaikan. Masya Allah. Jadi anaknya gubernur sampai yang mengkisos adalah presidennya. Thumma qala lahu Amirul Mukminin, lalu Amirul Mukminin mengatakan, "Lau darabta Amr ibn al-As ma mana'tuka." Andaikan kamu tadi memukul bapaknya Amr bin As, aku tidak larang. Li'annal ghulama innama darabaka li sultani abihi. Karena anaknya memukul kamu disebabkan kekuasaan bapaknya. Bapaknya sekalian ikut dipukul. Tsummal tafata ila Amr ibn al-As qailan. Kemudian Umar berbicara langsung dengan Amr bin As. Matasta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kau boleh memperbudak manusia sementara dia dilahirkan oleh ibunya sebagai orang merdeka? Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, tidak ada pertanyaan? Walhamdulillah. Silahkan. Satu. Ada lagi enggak? Dua. Baik, gantian, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya agak mengherankan kenapa Al-Quran tidak melarang secara tegas perbudakan. Yang kalau diukur dengan kehidupan zaman sekarang sangat berbeda ya. Abad ke-7 dengan abad 21 atau nanti abad-abad berikutnya. Aturan yang tertulis dalam Al-Quran tentang budak itu masih ada, masih eksis ya. Kemudian bahkan di Arab Saudi itu sampai zaman modern lah katakanlah, itu kan bukan sekarang ya, zaman beberapa puluh tahun yang lalu itu masih ada yang membebaskan perbudakan. Kalau nggak salah dengar dari berita itu malah tekanan Amerika. Amerika sendiri mampu membebaskan perbudakan setelah perang saudara yang panjang, termasuk peran dari Presiden Abraham Lincoln, dan akhirnya betul-betul perbudakan dihapuskan. Saat itu Arab Saudi kalau nggak salah belum mampu membebaskan, tapi kemudian ditekan oleh Amerika harus bebas. Ketika tekanan Amerika diterapkan, itu penduduk Arab malah menolak. Kenapa Al-Quran malah dilanggar? Itu kenapa aturan? Al-Quran. Maksudnya perbudakan itu dibolehkan kok mau dihapuskan. Oh gitu alasannya ya. Ya, itu satu hal. Kemudian ada pernyataan itu enggak? Apa? Ya, kalau Bapak menyampaikan pernyataan kayak gitu kan perlu ada data ya. Jadi saya cuma dengar berita atau baca di internet ya. Baik. Dan tidak saya catat. Artinya kan kita boleh saja nggak percaya kan? Kalau boleh, ada tekanan dari Amerika dan seterusnya. Ya. Karena berita internet itu demikian berhamburan ya. Mungkin tidak tercatat. Kemudian sebagai perbandingan bagaimana tegasnya Al-Quran melarang sesuatu, itu katakanlah riba ya. Riba kan dilarang demikian keras ya, tapi perbudakan tidak sampai sekarang pun. Kemudian kalau nggak salah dalam surat Al-Mu'minun ya, itu kalau nggak salah, wahai orang muslim itu, kamu boleh beristri, boleh memperlakukan istrimu termasuk berhubungan gitu, dan kamu juga boleh terhadap budak-budakmu, kalau nggak salah kira-kira gitu. Itu kan jadi istri sendiri dan budak sendiri, dan mungkin keterangan itu yang
dipraktekkan oleh beberapa pemimpin atau raja atau khalifah, bagaimana dia punya istri tapi punya selir yang banyak, ada yang sampai diberitakan puluhan atau ratusan. Itu kan juga boleh dibilang menerapkan ketentuan dalam Al-Quran tadi, ada istri, ada budak, boleh kamu gauli lah katakanlah. Itu bagaimana penjelasannya? Termasuk Raja Jawa saya kira juga mempraktekkan ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya ini yang harus dipahami secara utuh menurut saya. Jadi tidak bisa parsial gitu ya. Sebenarnya perbudakan sekarang masih ada begitu ya. Secara umum gitu ya. Saya tidak ingin langsung ke ajaran Islamnya. Seperti tadi yang Pak Ustadz katakan, human trafficking itu perbudakan gitu. Nah, itu. Dan itu terjadi hampir di semua negara, human trafficking itu. Gitu. Dan itu di hukum nasional ada KUHP yang mengatur human trafficking itu dilarang. Human trafficking itu orang merekrut, kemudian dibina, nanti dikirim kemana, tapi dia diperas gitu. Itu perbudakan gitu. Zaman sekarang itu perbudakan, jangan-jangan kita juga jangan-jangan mempraktekkan perbudakan itu meskipun bukan dengan istilah budak gitu ya. Jadi misalnya begini, saya meminjamkan uang pada orang di desa kono nek koto mungkin angel gitu ya. Wis ora iso nyaur. Ayo sing ngene wae mbok gitu loh. Wis anakmu wae tak pek gitu. Ayo Bu, aku saja Den. Wah sampean wis tua kok, ya aku pingin anakmu wae begitu loh. Nah, itu sebenarnya kan perbudakan gitu loh. Orang dibeli dengan melalui piutang yang dimiliki gitu. Nah, itu dilarang gitu loh, di tempat kita dilarang. Jadi perbudakan itu menurut saya lintas zaman lah, masih ada begitu wujudnya itu. Itulah anunya. Bahkan secara khusus kalau di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dengan jelas itu larangan itu tentang perbudakan gitu ya, dalam bentuk human trafficking itu gitu. Dilarang gitu, tidak boleh. Gitu. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa perbudakan itu lintas zaman masih terus ada dalam berbagai macam bentuknya begitu ya. Meskipun PBB tahun 1926 sudah mulai bersoal tentang itu, kemudian di kemudian terakhir tahun 56 itu mempertegas larangan perbudakan, tetapi dalam segala bentuknya perbudakan itu masih dipraktekkan gitu ya. Termasuk tadi itu ya, sampean yang kaya begitu ya ngutangin, tujuannya ya ben anake wae sesuk sing tak pek dadi bojo gitu untuk bayar. Loh, enggak usah itulah. Sekarang sampean kalau kita mencermati drama-drama di televisi itu loh, kan masih ada hal seperti itu. Itu sebenarnya bentuk perbudakan dalam dunia modern. Hanya itu Pak Ustadz, saya hanya ingin mempertegas bahwa perbudakan itu adalah tetap ada sampai sekarang dan hukum di Indonesia melarang. Ya, itu dan dalam posisi ilegal ya. Ya, dan ya fungsi Pak Ustadz adalah untuk menjelaskan kenapa Islam itu masih mengakui tetapi bukan dalam kerangka untuk mungkin melanggengkan gitu ya. Tapi mungkin untuk menata. Tapi yang hadis yang terakhir itu Pak Ustadz, wah itu bisa semua orang nanti ingin jadi budak karena dapat pahala 2 dalam segala bentuk ibadahnya. Waduh, ya mudah-mudahan tidak menginspirasi untuk menjadi budak semua. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pertanyaan ketiga terus kita tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman kami sendiri, mohon izin tadi Ustaz menyampaikan masalah ada jual beli apa gitu, tubuh jual beli, ya. Saya pengalaman saya sudah, karena saya sejak dari kuliah dari tingkat awal, tingkat 1 sampai sekarang, diri saya selalu donor darah. Mohon izin, kami sering dihubungin sama pimpinan-pimpinan perguruan tinggi maupun pejabat-pejabat di Yogyakarta, karena dia tahu kalau saya itu sering donor darah. Tapi yang tidak enak itu setiap kami donor darah, misalnya dari pejabat atau pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, bukan di Jogja saja, tapi ada yang dari Solo juga, dari UNS, mohon maaf. Dia jabatannya adalah sebagai dekan di salah satu perguruan tinggi di Solo. Nah, itu kami nggak tahu. Begitu kami donor darah, kami dipanggil keluarganya, langsung kami dikasih oleh-oleh. Tapi itu saya pikir kue. Nggak tahu sampai di rumah, saya lihat dalam kotak kuahnya itu ada uangnya, mohon maaf saya. Bahkan banyak sekali, mohon maaf, 500.000 itu. Saya membalikan nggak tahu siapa orangnya, nggak tahu itu. Apakah itu diperbolehkan? Karena saya, mohon maaf, sampai sekarang ini saya masih tetap donor darah. Sudah lebih dari 70 kali. Masya Allah. Mohon maaf. Dan kami tinggal, ya, mohon izin, apakah masih diperkenankan kami untuk donor darah sampai saat ini. Ya. Terima kasih, kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Hasan sampai jam berapa kira-kira? Sebentar lagi ya. Kurang berapa menit? 2 menit. Nah, kalau 2 menit untuk kasus pertama dan kedua terlalu nggak cukup. Ya, berarti saya jawab yang ketiga ya, jawab ya. Kasus pertama dan kedua insya Allah pekan depan, insya Allah. Jadi intinya begini, kita tidak boleh menjual organ tubuh kita, organ tubuh manusia, baik organ tubuh yang bisa tumbuh kembali maupun yang tidak bisa tumbuh. Yang bisa tumbuh ya contohnya darah, kemudian rambut, kemudian apa lagi, termasuk ASI. ASI itu dijual enggak boleh. Lah terus gimana Pak kalau misalnya ada orang yang ngasih hadiah dengan bayaran, itu beda ya. Kalau hadiah kan sifatnya apa Pak? Ucapan terima kasih, sukarela, sehingga tidak ada kontrak akad. Kalau jual beli ada kontrak akad, kemudian nilainya disepakati dan seterusnya. Oleh karena itu dua hal ini berbeda. Maka kalau Bapak donor darah lalu dikasih hadiah apapun bentuknya, ya, baik telur sama mie instan biasanya kan gitu, atau susu kotak, selesai donor darah langsung dikasih hadiah seperti itu, boleh nggak Pak? Silahkan, karena ini statusnya hadiah. Pada para pendonor. Jadi statusnya itu sebagai mau tapi dibayar per liter sekian, atau saya mau dengan ginjal harga sekian, itu tidak boleh. Sebab Allah memuliakan manusia, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Karena itu tidak boleh dijual. Apapun yang keluar dari manusia tidak boleh dijual. Wallahu alam. Nah, yang terakhir tadi berkaitan dengan orang yang istrinya banyak. Kira-kira siapa nabi yang istrinya paling banyak? Nabi Sulaiman. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Sulaiman alaihissalam, beliau pernah menyatakan, sungguh pada satu malam ini aku akan menggilir 100 istriku. Nah, jadi beliau punya berapa? 100 istri. Ya tentu kita tidak akan berpikir macam-macam. Sehingga apakah seorang Nabi Sulaiman itu orang penjahat? Ataukah beliau seorang raja yang hebat?
Oh, tapi kan istrinya banyak loh. Apa salahnya kalau Allah halalkan? Nabi Muhammad SAW istri beliau yang bertahan, yang jadi istri beliau kurang lebih 13. Yang bertahan sampai beliau wafat kurang lebih 9. Tayyib. Jadi Nabi Dawud sendiri juga punya beberapa istri. Nabi Yakub punya 2 istri atau 4 istri. Ada yang menyebutkan 4 istri, ada yang menyebutkan 2 istri. Nabi Ibrahim istrinya berapa? Nabi Ibrahim 2. Oh, tapi yang satunya ibunya Ismail bukan istri, itu budak yang dihadiahkan. Ya, intinya kan punya 2 pasangan, Sarah dan Hajar. Nah, orang tidak akan komentar macam-macam ketika pelakunya adalah para nabi. Ya sudah, kalau sudah dilakukan oleh para nabi, kita mau komentar apa? Tapi kok saya cuma 1 nih, itu salahmu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.